Di awal kemunculan agama Islam membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang keadilan. Betapa tidak, Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan merupakan ciri utama keadilan dalam ajaran Islam. Begitupun dalam memutuskan suatu perkara harus mengandung nilai keadilan bagi yang berperkara. Kedudukan hakim dan juga saksi pun menjadi penting. Bagaimana hakim dalam memutuskan perkaranya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi yang berhak mendapatkannya. Mengapa semua itu harus tertuang? Karena dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan yang dihadirkan berlandaskan hukum yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Lantas bagaimana bila keadilan diputuskan tidak secara adil? Apa balasannya? Dan pelajaran apa yang Islam berikan agar keadilan dalam putusan perkara benar-benar memenuhi unsur keadilan? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تقرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku, di mana hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin Kota Baru Bekasi. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Ahmad Khan,
yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja ini setiap hari kita hadapi, kita alami, yaitu bagaimanakah kita menetapkan keadilan. Bagaimanakah sesungguhnya kita menakar keadilan, apa yang disebut dengan keadilan. Itulah tema kita, mewujudkan keadilan dalam putusan perkara, yang tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketua DKM dan Jamaah Masjid Al-Muhajirin Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Agung Izul Haq, hadirin hadirat dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau menakar sebuah keadilan, maka tidak sama ketika kita menakar benda. Benda bila ingin diukur maka ditimbang. Benda kalau mau diukur panjangnya ditarik meter dan kilometer. Bagaimana menakar sebuah keadilan? Hadirin sekalian yang berbahagia, sesuatu yang abstrak bukan berarti tidak bisa diukur. Apabila kita mengikuti kaedah-kaedah yang diatur dalam sebuah sistem nilai, maka kita akan bisa menentukan. Adil itu yatadammatul musawa bainan nas fil huquqi wal wajibat wa i'ta'i ala kulli haqqin haqqah. Yang namanya adil itu liputannya ketika seseorang menyamaratakan terhadap manusia apabila menyangkut tentang hak-hak, apabila menyangkut tentang kewajiban-kewajiban, dan ketika kita memberikan pemberian secara sama pada sesuatu yang mesti diberikan haknya, maka itu disebut dengan adil. Ibu di rumah memberikan porsi pemahaman, porsi makanan kepada anaknya secara tepat, secara baik, secara sama, maka ibu orang yang adilah, orang yang adil. Begitu juga bapak, punya istri harus adil. Iya, saya nggak enak ngomongnya. Harus adil. Terus sampai dengan kepala wilayah, pimpinan wilayah sampai ke presiden harus adil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cukup ini satu pedoman saja yang kita pahami, ya, yang kita pilih orang yang adil sudah cukup. Maka itu representasi dari sebuah kebahagiaan, betul nggak? Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi ketika kita menjadi orang yang menentukan sebuah perkara yang mesti dihukumkan dengan adil. Ini berat apa berat? Berat banget. Itu mengapa pahalanya sorga bagi orang yang menetapkan hukum, bagi hakim yang benar-benar serius, pahalanya sorga. Di dalam salah satu hadis yang sahih Nabi mengatakan, Nabi bersabda al-qudatu salasah. Hakim itu ada 3 macam. Isnani finnar, 2 kelompok dari yang 3 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, 1 masuk surga. Mana yang membedakan? Man arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Orang yang mengerti kebenaran, mengerti aturan dan dia letakkan dengan secara yang proporsional sesuai dengan asas-asas keadilan, masuk surga dia dengan putusannya. Yang kedua, waman lam ya'rifil haq, orang yang tidak mengerti hak,
faqadha bihi bijahlihi, dia tetapkan sesuatu dengan ketidakketahuannya, dengan kebodohannya, fahuwa finnar, masuk neraka. Nah yang repot, man arafal haqqa walam yaqdibih, orang sudah tahu aturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas, tapi dia tidak melaksanakan yang semestinya, fahuwa finnar, masuk neraka juga. Jadi 2:1. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan pengen jadi hakim sudah. Ibu jadi kepala ibu rumah tangga aja. Bapak udah kerjaan aja Pak, jangan jadi hakim. 1:2. Kaki kiri di neraka, kaki kanan di sorga. Kira-kira masuknya kemana nih Bu? Kaki kirinya neraka, kaki kanannya di sorga. Kira-kira neraka apa sorga? Berat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa nasib orang dihadukan. Di dalam hadis qudsi yang lain dikatakan Bapak Ibu sekalian, hakim itu satahrisuna alal imarah. Kalian itu sebenarnya juga semuanya itu pengen jadi pemimpin. Kalian semua itu sebenarnya pengen jadi hakim. Hakim itu gajinya gede Bu, tunjangannya gede. Ya, percaya nggak nih Bu? Gajinya gede, cuma bahayanya besar. Nabi sampai mengatakan begini, saya menghadap Bapak aja, kalimatnya cocoknya sama Bapak. Kata Nabi begini, orang yang jadi hakim, orang kalau pegang pimpinan, kata Nabi begini, nikmatil murdiah, enak ketika menyusu. Wa bi'satil fatimah, enggak enak ketika disapih. Ini Bapak diem paham enggak? Enggak pakai syarah dan nih udah paham. Saya juga nggak tahu Nabi kenapa menggunakan kinayahnya seperti itu. Jadi hakim kalau lagi nyusu enak. Bahkan dia tanpa batas umur. Saya hanya yang nggak kuat. Tapi Nabi mengatakan wa bi'satil fatimah, dan dia tidak enak ketika disapih. Tidak dihormati orang. Di masyarakat tidak ada nilainya. Bahkan dia diancam sama orang yang diputuskannya. Bahkan malaikat setiap hari ngikutin, nih dia nih. Bakalan masuk gua tampol mukanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi orang yang adil, di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama bukan kiai. Yang pertama bukan mubalik. Al-imamul adil. Imam yang adil masuk surganya duluan. Kiai mana? Duluan lagi. Ya, kenapa? Karena kiai juga harus punya rasa adil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk menetapkan keadilan. Apalagi kita yang memiliki profesi sebagai hakim yang tentu saja harus menakar keadilan seadil-adilnya. Lantas bagaimanakah hakim dalam pandangan Islam? Insya Allah Ustadz Ahmad kan akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.